Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, tentu tidak akan lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang mempunyai peran penting dalam usaha kemerdekaan bangsa Indonesia melalui dunia pendidikan. Karena jasanya itulah beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional. 2 Mei merupakan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara dan ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Filosofi Ki Hajar Dewantara banyak dipakai dalam proses pendidikan di Indonesia. Di antaranya terwujudnya merdeka belajar pada proses pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Guru menuntun tumbuhnya potensi-potensi, minat bakat sesuai dengan kekuatan keadaan, yaitu kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Murid selalu diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, ide, gagasan yang dimilikinya. Munculnya potensi pada anak tergantung pada stimulus yang diciptakan guru dan orang tua. Maka, guru dan orang tua dalam mendidik hendaknya menuntun penuh dengan kasih sayang dan peduli terhadap anak. Bapak Ibu guru hebat, terdapat karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak. Di antaranya, 1. Menuntun manusia merdeka. Tujuan utama pendidikan yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pada proses pembelajaran, anak memiliki ruang kebebasan dalam belajar tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas hebat yang muncul pada diri anak. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak hendaknya memperhatikan kekuatan minat, bakat yang dimiliki masing-masing anak. Minat merupakan potensi selama tumbuh kembang anak, sedangkan bakat kemampuan anak bawaan dari lahir. Ragam potensi yang dimiliki setiap anak harus dituntun agar mencapai puncak kemerdekaan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi antara kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ragam metode pendidikan yang perlu dikembangkan pendidik atau guru untuk mencapai kebahagiaan pengajaran dan pendidikan di sekolah. Sebagai guru, harus siap menuntun murid terhadap perubahan yang ada dari perkembangan zaman. Namun waspadalah dalam proses pembelajaran hendaknya memilih nilai faedah yang bermanfaat yang dapat menambah kekayaan dalam hal kultur lahir atau batin. Proses belajar murid zaman sekarang tentu berbeda dengan murid zaman dahulu. Perbedaan yang signifikan terkait penguasaan terhadap teknologi. Sebagai pendidik harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman sehingga menuntun proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu berpedoman pada semboyan, Ingarso Suntolodo,
ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtolodo, di depan seorang guru harus mampu memberi tauladan atau contoh tindakan yang baik. Ing Madya Mangunkarso, di tengah atau di antara murid, seorang guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberi dorongan dan arahan. Bapak Ibu guru hebat, terdapat ragam implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid, di antaranya berupa 1. Pembelajaran berbasis inklusi. Guru mesti merangkul semua jenis karakter murid dengan memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar berdasar kebutuhan murid. Ciptakan berbagai strategi pengajaran yang memungkinkan semua murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bimbingan pribadi. Bimbingan adalah bentuk memberikan perhatian khusus kepada siswa terkait kebutuhan belajar yang dimilikinya. Guru tentu mengenal segala kemampuan yang dimiliki murid. Kemampuan siswa itulah yang perlu kita bimbing agar potensi yang dimilikinya dapat mencapai secara optimal. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Keragaman budaya, agama, latar belakang sosial, dan keunikan setiap siswa harus dihormati dan dihargai. Guru menyediakan ruang kepada murid untuk berbagi pengalaman dan saling menyampaikan pandangan dalam sebuah perbedaan tersebut. Yang keempat, mengatasi intimidasi dan pelecehan atau bullying. Kebijakan pembelajaran di sekolah sangat tegas terhadap perilaku intimidasi, pelecehan, dan bullying. Sekolah sejatinya mengadakan kegiatan pendidikan dan bimbingan terarah tentang kesadaran pentingnya saling menghormati antara sesama. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Murid terlibat pada proyek pembelajaran yang relevan dan bermakna. Setiap murid diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif, kritis, dan kreatif terhadap kegiatan yang menarik minat mereka. Kegiatan tersebut tertuang pada program P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang keenam adalah kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Sekolah menyediakan beragam pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan setiap murid mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Pastikan bahwa semua murid merasa didukung dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Ragam kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dilakukan antar sekolah dengan sekolah lainnya yang sederajat. Hal ini tentunya memberikan ruang lebih luas lagi dalam mengeksplor potensi yang dimiliki siswa. Yang ketujuh, yaitu membangun hubungan budaya positif. Membangun hubungan yang positif antara guru dan murid, serta antar murid di sekolah. Ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, di mana murid merasa nyaman. Cara sederhana, dengan membudayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedelapan, mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat, mengajukan pertanyaan, dan berkontribusi dalam pembelajaran di kelas. Menghargai setiap usaha dan kontribusi yang diberikan oleh murid. Yang kesembilan, membangun keterampilan sosial dan emosional. Siswa diberikan pelatihan dan bimbingan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah. Memberikan ruang untuk berbicara tentang emosi, dan memberikan dukungan dalam mengelola kontrol emosi terbimbing. Yang ke-10 adalah evaluasi yang holistik. Melakukan evaluasi yang holistik terhadap kemajuan murid pada aspek akademik dan non-akademik, serta menghargai berbagai prestasi dan potensi yang dimiliki oleh setiap murid. Itulah 10 ragam implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid yang Bapak Ibu guru hebat bisa laksanakan di sekolah. Secara keseluruhan, kegiatan yang berpihak pada murid bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang positif, membangun kepercayaan diri,
dan mempersiapkan murid untuk menjadi individu yang berdaya, mandiri, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Salam bahagia.